Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahburun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, kesempatan sehingga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk melangkahkan kaki menuju ke masjid ini dalam rangka untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat dan salam ini kita semua berada di sini akan mendapatkan syafaat bagi dan Nabi pada hari kiamat nanti. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersama-sama berusaha untuk meningkatkan kadar iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa dengan cara mengerjakan segala apa yang diperintahkannya dan meninggalkan segala bentuk apa yang telah dilarangnya. Tiada sikap terbaik dari seorang hamba Allah yang benar-benar bertauhid, yang pasti dalam perjalanan waktu akan diwafatkan oleh Allah, kecuali langkah takwa menyertainya dimanapun, kapanpun dan dalam kondisi bagaimanapun. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita semua di sini pada awalnya bukanlah apa-apa dan bukanlah siapa-siapa. Lam yakun syai'an mazkuran. Tidak pernah kita dikenang, tidak pernah kita disebut, karena memang pada awalnya kita bukanlah apa-apa dan bukanlah siapa-siapa. Kita hanya sebongkah tanah hitam yang warnanya hitam bahkan baunya busuk, diinjak oleh telapak kaki. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala wa nafatu fihi min ruhi. Allah tiupkan ruh ke dalam tanah tersebut sehingga tanah yang tadinya hina, tanah yang tadinya kotor, tanah yang tadinya hitam menjadi mulia di hadapan para malaikat dan di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Terlahir kita ke atas dunia, dimulai dari anak-anak menuju remaja, dari remaja menuju ke dewasa, dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala akal dan pikiran, dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, pangkat dan jabatan. Akan tetapi setelah Allah Subhanahu wa taala menitipkan semua itu, kita menjadi angkuh dan sombong. Kita lupa dengan jati diri kita.
Padahal ketika lahir ke atas dunia, akhrijakum min butuni ummahatikum, keluar kita dari perut ibu, la ta'lamuna syai'an, tak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa. Saat ingin makan kita menangis, saat ingin minum kita menangis, saat ingin tidur kita menangis. Kita perlu orang lain, kita butuh orang lain. Akan tetapi kenapa setelah Allah titipkan semua kepada kita, kita mulai menjadi angkuh dan sombong? Padahal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah, kata Rasul, tidak akan masuk ke dalam surga man kana fi qalbihi, siapa orang yang di dalam hatinya misqalu habatin min khardalin min kibrit, ada sombong, walau hanya sebesar biji sawi sekalipun. Masyarul hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mereka yang angkuh dan sombong, mereka tidak peduli dengan jati dirinya. Dia lupa bagaimana dia terlahir ke atas dunia. Sampai-sampai dia berkata, aku tak pernah puasa, aku tak pernah sholat, aku tak pernah sedekah. Tapi kenapa rezekiku lancar? Kenapa anak istriku sehat? Kenapa hartaku berlimpah? Dia merasa bahwa semua itu didapatkan atas jerih payahnya. Dia merasa sudah menipu Allah, padahal Allah subhanahu wa ta'ala sedang mempermainkan dia dalam tipu daya bernama dengan istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami ulur mereka dengan istidraj. Wa umli lahum, kami ulur umur panjang mereka. Kami beri anak istri yang sehat, kami beri harta yang banyak. Dia merasa semua sesuatu didapatkan atas jerih payahnya. Dia merasa ini adalah rahmat, padahal ini adalah rahmat bersampul dengan laknat. Masyarul hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu kemudian kenapa ada orang-orang yang beriman, dia rajin ibadah, dia rajin sedekah, dia rajin beramal soleh, tapi kenapa rezekinya tidak lancar? Kenapa dia susah? Kenapa dia sakit? Kenapa dia gelisah? Apakah Allah subhanahu wa ta'ala sedang lupa kepada dirinya? Ya'lamu ma baina aydihim, Allah tahu apa yang ada di depan. Wa ma khalfahum, Allah tahu apa yang ada di belakang. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, tidak ada satupun pengetahuan kecuali pemberian daripada Allah Jalla Jalaluhu. Kenapa Allah berikan dia sakit? Kenapa Allah berikan dia susah? Kenapa Allah berikan dia gelisah? Karena di balik susah ada sesuatu yang ingin Allah muliakan dari dirinya. Karena dengan sakit Allah subhanahu wa ta'ala sedang ingin mengangkat derajat dirinya. Ada pahala yang lebih besar daripada pahala haji, ada pahala yang lebih besar daripada pahala umroh, ada pahala yang lebih besar daripada pahala jihad fisabilillah. Pahala apakah itu? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, adalah pahala bagi orang-orang yang bersabar ketika diuji oleh Allah, diuji dengan sakit, diuji dengan wabah, diuji dengan musibah. Dia sabar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas, menggantinya dengan berkali-kali lipat ganda. Masyarul hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Akan tetapi mereka yang angkuh dan sombong, dia tidak peduli dengan semua itu. Allah ulur terus dia, terlupa dia, sampai pada saat yang paling jauh, ketika dia tidak ada lagi yang menegurnya, ketika tidak ada sanggup lagi yang memberi penasihat kepada dirinya, maka pada saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan azab kepada dirinya. Dan orang-orang yang diturunkan azabnya ketika dia merasa paling hebat, ketika dia merasa paling berkuasa, maka orang-orang ini adalah makhluk terlaknat di antara makhluk yang paling dilaknat oleh Allah Jalla Jalaluhu. Oleh karena itu, masyarul hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, jangan berkecil hati ketika Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan susah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan wabah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan sakit. Itu hanya mengingatkan kita
bahwa itu hanya kerikil-kerikil kecil, hanya mengingatkan kita bahwa ada lubang-lubang besar di depan kita, bahwa dengan adanya bencana, dengan adanya musibah, dengan adanya sakit, mengajarkan kepada kita untuk waspada, mengajarkan kepada kita untuk makin mengingatkan diri kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Akan tetapi ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, khawatirlah, curigalah ketika kita merasa nikmat yang luar biasa kita peroleh, Allah tidak pernah tegur kita, Allah tidak pernah uji kita, Allah tidak pernah mencobai kita, maka khawatirlah, maka curigalah, jangan-jangan azab Allah berada di depan mata kita. Andai masih ada yang mau mengingatkan, wa tawassaw bil haqq, andai masih ada ustaz-ustaz, masih ada kiai-kiai, masih ada ulama-ulama yang mau mengingatkan. Mereka yang angkuh dan sombong, mereka tidak peduli dengan nasihat, mereka tidak peduli dengan pemberitahuan daripada orang. Ketika umurnya makin bertambah, dari anak-anak menuju ke remaja, remaja menuju ke dewasa, dewasa kemudian menjadi tua, pada saat itulah idza jaa ajaluhum, ketika ajal telah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak ada satupun orang yang dapat menundanya, wala yastaqdim, tidak ada satupun orang yang dapat memajukannya. Yang ditunggu-tunggu pun tiba sakaratul maut, sesuatu yang tidak bisa ditolak, sakaratul maut. Karena itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa, Allahumma awwin alaina fi sakaratil maut. Minta kepada Allah, ringankan ya Allah saat sakarat, mudahkan ya Allah saat sakarat. Begitu sakitnya sakarat, ada orang yang mengatakan sakitnya sakarat bagaikan tebasan pedang di tubuh di tempat yang sama beratus-ratus kali lipat. Ada yang mengatakan sakitnya sakarat bagaikan kulit kambing-kambing yang dikuliti hidup-hidup. Ada yang mengatakan sakitnya sakarat bagaikan mata kail yang dicabut daripada kulit yang basah. Tapi mereka yang angkuh dan sombong, mereka tidak peduli dengan semua itu. Mereka tidak percaya dengan semua itu. Nanti sampai pada masanya tiba, dia sendiri yang akan merasakan bagaimana sakitnya meregang nyawa. Terasa sejuk dari ujung kaki, naik ke atas lutut, dari lutut naik ke atas perut, dari perut naik ke atas dada, dari dada naik ke atas kepala. Lalu malaikat menghentakkan dengan satu kali hentakan, dan mata hanya mampu melihat dengan penglihatan yang teramat sangat nyata. Di mana tangan kita dulu yang kuat mengayuh? Di mana kaki kita dulu yang kuat melangkah? Di mana suara kita dulu yang kuat menggelegar? Di mana harta, pangkat dan jabatan yang kita bangga-banggakan? Pada saat itu tidak ada satupun yang bermakna, tidak ada satupun yang berguna. Pada saat yang berguna adalah siapa? Anak-anak kita hadir, istri kita hadir, saudara-saudara kita hadir saat sakarat, keluarga kita hadir saat sakaratul maut, duduk di samping kita, membisikkan ke telinga kita, membimbing mengucap kalimat tauhid. Akan tetapi anak ini tidak pernah hadir, anak ini tidak pernah datang. Dia sibuk dengan pekerjaannya, dia sibuk dengan teman-temannya, dia sibuk di luar negeri. Maka pada saat kita wafat, tidak ada satupun yang membimbing kita mengucap kalimat tauhid. Meleleh air mata, menetes air mata, karena orang yang begitu kita idam-idamkan, orang yang begitu kita bangga-banggakan, justru tidak hadir di saat-saat detik terakhir kita berada di muka bumi ini. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah ruh dicabut dari tubuh, lalu malaikat akan membawa ruh ke tempat bernama, sebaik-baik tempat disebut dengan Iliyin, sejahat-jahat tempat disebut dengan Sijjin. Tidak dikatakan kiamat, tidak dikatakan akhirat karena dunia belum kiamat. Tidak dikatakan dunia karena sudah wafat meninggalkan dunia. Alam pemisah antara dunia dan akhirat disebut dengan alam barzakh. Dan di alam inilah Allah subhanahu wa ta'ala an-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Pada pagi hari Allah perlihatkan, pada petang hari Allah tampakkan neraka, siksa di dalam neraka. Malaikat Munkar dan Nakir membawa palu godam yang besar, dipukulkan ke kepala, hancur berkeping berderai, lalu diutuhkan kembali, dipukulkan kembali ke atas kepala, hancur berkeping berderai.
takut mereka, gentar mereka, lalu minta kepada Allah, Rabbana absurna wa sami'na farji'na na'mal sholiha inna muqinun. Ya Rabb, ya Tuhan kami, ya Allah, kami sudah melihat, kami sudah mendengar teriakan lengkingan orang-orang di dalam neraka. Maka farji'na ya Allah, kembalikan lagi kami ke alam dunia, na'mal sholiha, akan kami kerjakan amal-amal yang soleh. Masyaallah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Karena itu diantara keinginan orang yang telah wafat melihat azab kubur, melihat siksa dalam neraka adalah Rabba laula akhartani ila ajalin qarib asaddaq. Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, sehingga Kau berkenan menunda kematianku sedikit waktu saja, maka aku akan bersedekah, maka aku akan berbuat baik, maka aku akan beramal soleh. Tetapi semua sudah terlambat. Oleh karena itu, masyaallah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mumpung masih diberikan kita kesempatan hidup, masih diberikan kita kesehatan, masih diberikan kita kekuatan, mari usaha kita, pangkat, jabatan, harta yang telah dititipkan kepada Allah, kita pergunakan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa ini diberikan kepada kita kesempatan untuk bertaubat sebelum kita wafat dan dapat rahmatnya saat kita wafat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabih, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa zurriyyati ajma'in. Wardallahu ma'arfatil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yazkurkum wad'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.